sahabat John Pregado. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan sahabat di channel ini. Terima kasih sahabat sudah mendukung channel ini sampai hari ini. Saya berdoa kepada Tuhan, kiranya Tuhanlah yang membalas dan memberkati kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan dilayani oleh seseorang yang tentu pasti akan memberkati kita. Oleh sebab itu, mari kita dengarkan baik-baik pesan yang akan dibagikan. Bila perlu kita catat dan kita bagikan kepada orang-orang yang kita kasihi, sehingga mereka juga mendapat berkat seperti kita. Baiklah, langsung saja kita dengarkan pesan penting yang akan memberkati kita semua oleh seorang yang dipakai Tuhan luar biasa. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kesempatan kali ini kami akan mendengarkan sesuatu pesan yang sangat penting yang tentu pasti akan memberkati kami. Berkatilah hambamu ini, anakmu ini, sehingga boleh menyampaikan isi hatimu dengan baik, dan berkati pendengar setia John Pregador. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan pesan penting ini. Demi nama Yesus. Amin. Waduh, Pak Daud kayaknya makin gemoy aja. Aduh. Kita doa dulu ya, Jonas. Ya Pak. Aku mohon kuasa Yesus bekerja, kekuatan Elohim bekerja, bebaskan dari yang jahat, bebaskan dari kutuk, bebas dari kegelapan. Berkati ya Tuhan, laus aku Tuhan, dan namamu dimuliakan di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Gimana Jonas? Pak Daud. Ya. Ini Ada di Pak Bandung Indra. ini ya? Oh Pak Indra. Jonas. Ya, shalom, Pak. Jonas. Ya Pak. Sekarang gimana perkembangan? Ya Pak Daud. Perkembangan sekarang gimana Jonas? Aman Pak, tapi lagi banyak yang nyari perak nih sepertinya Pak. Oh ini perak. Gimana? Tapi kan kosong Pak. Susah Gimana? nyari perak yang antam. Cari peraknya agak susah ya. Kalau perak cari di toko Mas Bagong, Semarang, daerah Kragan. Oh. Wah, ya. Itu Pak ya. Ada Pak ya di sana. Ada. Tapi juga saya udah ngomong sama kawan saya yang di UBS, Ya. yang di Surabaya, UBS ya. UBS ya, supaya untuk mencetak batangan perak. Oh. Ini ada komen katanya di toko Mas Bagong kok ini susah katanya juga. Ya, mungkin stoknya apa udah laku. Oh, mungkin ini ya, terlalu banyak permintaan mungkin ya. Mungkin harus PO dulu atau mungkin gimana ya, sepertinya gitu. Iya, Untuk tapi yang pre-order. beli, yang membuat kecewa saya satu Jonas. Apa Pak? Pak, Satu. jangan yang roh-roh loh Pak. Bukan. Yang membuat kecewa saya satu ini Jonas. Hah? Hah? Apa Pak? Nah, kita harus kembali lagi ke cinta mula-mula, balik ke Kalimantan. Tuh, kok bisa? Iya, kan awal-awal pelayanan saya ke Kalimantan. Makanya saya tidak boleh sampai tidak ke Kalimantan lagi. Betul? Wah, Kalimantan mana itu Pak? Kan luas. Saya dulu di Kalimantan Barat. Oh, awal-awal pelayanan Pak Daud ya itu ya? Iya, pertama awal-awal sekolah kita pelayanan. Oh, jadi Nah, Pak Daud ada kisah dulu ya Pak. Setelah lulus sekolah Alkitab itu ada cerita apa Pak? Pengalaman apa Pak? ya itu pada waktu saya dikirim ke Kalimantan Barat dari Pontianak. Jadi saya itu waktu itu dari Semarang ke Pontianak itu naik kapal namanya Binaya. Oke. Nah, dan itu kapal itu campur dengan barang juga. Nah, sampai ke Pontianak, dari Pontianak naik angkot
Waktu itu sampai Singkawang. Dari Singkawang saya ke Sanggoledo. Dari Sanggoledo jalan kaki 1 malam. Waduh, jauh banget. Nah, jadi kalau saya belum sempat ke sana, kecewa saya, Jonas. Kalau tidak ke sana kedua kalinya, saya mau lihat kampung-kampung yang pernah saya layani dulu, Jonas. Oh, jadi Nah, ceritanya dulu Pak Daud lulus sekolah Alkitab ranking 1 itu dari belakang, itu langsung dikirim ke sana, Pak. ya, dan itu ada di daerah Sedani, Sejaro, Sinapit. Oh, Dan waktu itu masih tahun 93-94, masih hutan belantara, Jonas. dan Pak Daud masih kurus ya? Ya, dan saya bawa rangsel waktu itu warna hijau. Wah, ada memorinya Pak ya. Kalau saya tidak ke sana, saya kecewa, Jonas. Saya ingin datang untuk kedua kalinya, Jonas. Di tempat Amin. kampung-kampung yang pernah saya layani awal saya bertobat. Amin. Kapan Pak rencana Pak Daud? Itu waktu saya ke sana itu penginjilan itu dikirimin kuasa gelap seperti mandau terbang. Setelah itu Oh, mangkok merah berjalan. Nah, dan itu waktu itu saya pelayanan, setannya keluar, kuasa gelap keluar, kalah, kekuatan heeh. Yesus berkuasa dan menang. Wah, Kuasa Yesus menang dan satu kampung itu bertobat. wah, haleluya. Puji Tuhan. Dalam waktu 1 minggu, Jonas, satu kampung bertobat. Wah, dahsyat ya Nah, Pak ya. Pak Daud itu di bisa daerah menangkan satu Sedane, kampung. Sedane, Hmm. Sejaro, Sinapit. Dan Oh, waktu itu saya masih ingat rumahnya kayu-kayu di panggung-panggung gitu. Saya itu ke daerah Sejaro, Sinapit. Seingat saya waktu itu eh, rumah masih di pohon-pohon, Jonas. oh, Jadi waktu oke, itu oke, saya oke. dari Sedani, Sejaro mau ke Senapit. Jadi hampir mau ke Senapit, saya balik, Jonas. Oh, kenapa Pak? Waktunya sudah selesai pelayanan atau? Sudah, jadi pada waktu mau ke Sinapit dipanggil untuk pulang ke sekolah Alkitab. Hmm. Itu pekan misi yang saya tidak lupa seumur hidup, Jonas. Wah, pengalaman luar biasa Pak ya. Bagaimana Pak Daud bisa menangkan di kampung itu ya. Satu kampung itu, Jonas. Ya, iya, satu kampung ya Pak. Dan di sana saya ketemu seorang yang anak Tuhan, cinta Tuhan. Dia punya hati, banyak pertobatan di kampung itu. Nah, namanya Esther, Hmm. saya masih ingat itu. Sekarang masih menggembalakan di sana atau bagaimana Pak? Saya tidak tahu gimana dia sekarang, yang jelas itu jemaat aja, Jonas. Hmm. Itu, dan Iya. waktu itu sebelum saya kembali ke sekolah kitab, saya nyuruh dia baca buku Dasar yang Teguh, J.W. Cerebriel. Oh, Itu kan doktrin dasar. Nah, itu ya. pengalaman saya, Jonas. Gimana, Jonas? Wah, luar biasa Pak Daud. Bisa ternyata Hmm? Pak Daud di awal pelayanan ternyata di Kalimantan ya, Dan saya dengan kecewa kalau saya belum ke sana nggak ke untuk sana. kedua kalinya. Eh, saya diajak nggak Pak Daud? Boleh, tapi sekarang saya tidak tahu hutannya masih ada enggak ya? Apa sudah jadi kelapa kelapa sawit gitu loh. Kan kita ngomong ini kan hampir 30 tahun yang lalu. Wah ya, tidak terasa Pak Daud pelayanan sudah lama ya, 30 tahun lebih ya.
Kan tahun 93 itu, 93 94 itu berapa tahun, Jonas? Berarti 30, itu berapa ya? 40 tahun lebih ya. 30 lah. 93, 94. 30-an ya. Nah, ya, 32 tahunan apa? saya itu dalam hidup saya itu ada buku pedoman saya. Nah, buku pedoman saya itu pertama adalah dasar yang teguh. Dasar yang teguh. Dasar yang Itu apa? dasar yang teguh. Itu JWC Brill. Yang kedua itu adalah teologi sistematik. Ya, teologi sistematik. Dan yang ketiga, saya dididik langsung dari rektor saya, almarhum Pendeta Pontas Pardede, PhD. Jadi saya dididik secara pribadi. Ya, tetapi yang mendasari doktrin dalam hidup saya adalah dasar yang teguh. Buku itu buku yang harus dimiliki untuk setiap orang yang baru bertobat. Karena harus punya dasar dan pondasi, Pak. Jadi saudara-saudara, kalau ada berkat, belilah buku namanya Dasar yang Teguh. Masih ada, Pak, ya? JWC Brill. Catat. Dasar yang teguh. Wah, ini pengalaman yang luar biasa. Pengalaman yang luar biasa, Pak Daud. Dan waktu saya bertobat, Pendeta Pontas Pardede, waktu itu kan saya tanya, apa yang harus saya baca untuk pondasi iman supaya saya tidak bisa digoyahkan. Pendeta Pontas Pardede bicara sama saya, kamu harus bolak-balik baca dan renungkan 3 kitab. Berapa, Jonas? Berapa, Jonas? 3 kitab. Kitab pertama adalah Injil Yohanes. Oke. Injil apa? Yohanes. Kedua, surat Roma atau kitab Roma. Ya. Surat apa? Roma. Dan yang ketiga adalah surat Ibrani, kitab Ibrani. Ya. Nah, 3 itu harus dibaca benar-benar dan dihafalkan menjadi pondasi landasan imanmu. Iman. Ya. Nah, karena Yohanes, 3 Roma, dan Ibrani. Dan itulah akan menjadi pondasimu seumur hidup. Itu kata Pendeta Pontas Pardede. Dan itu memang saya suka sekali baca ayat itu sampai sekarang. Oke. Ya, Pak. Injil Yohanes untuk supaya Roma. kita belajar tentang firman yang menjadi manusia, hologos gitu. Nah, di situ dijelaskan tentang posisi Yesus sebagai firman yang jadi manusia, dan firman itu adalah Elohim. Ya. Itu dasar saya awal bertobat itu, sekolah kitab itu saya dikasih dasar itu, Jonas. Ya, Injil Yohanes. Karena Pak Pontas mau ngomong, kamu baca ini dulu sebelum baca kitab yang lain, apalagi namanya kitab bilangan, karena itu semua angka-angka terus. Betul. Nah, jadi pertama kitab Injil, yaitu Yohanes. Injil Yohanes. Gimana, Jonas? Iya. Nah, ya, Pak, yang kedua adalah kitab surat Roma. Gimana, Jonas? Roma.
Ya, tentang Dan keselamatan Pak ya. yang ketiga yaitu tentang Ibrani. kitab surat Ibrani. Nah, kan ada yang ngomong surat, ada yang ngomong kitab. Jadi langsung aja kitab surat sekalian. Hmm? Hah? Ya, Hah? ya Pak. Nah, 3 kitab itu menjadi dasar iman dalam hidupmu sampai mati. Itu katanya Pak Pontas Pardede. Hmm. Jadi sebelum baca Alkitab yang lain-lain, di Kejadian sampai Wahyu, 3 kitab itu harus kamu baca Puasa. sedetail, kamu betul-betul pahami dan menjadi landasan dasar iman dalam hidupmu. Amin. Nah, setelah itu baca kitab Kejadian sampai Wahyu. Itu Pak Pontas yang ngajarkan ke saya. Menurut Jonas gimana? Ya, setuju Pak. Karena emang harus pondasinya harus kuat dulu Pak. Terutama pondasi Betul. iman. Betul. Dan buku itu pun Pak sama Pendeta Pontas Pardede diajarkan nomor 1 kamu cari buku dulu dan kamu baca buku itu dan harus hafal buku itu. Ya. Karena itu landasan iman sampai kamu meninggal, yaitu dasar yang teguh. Wesley Brill. J. Wesley Brill. Betul? Ini Pak ya. Dasar yang teguh. Ini kan Pak punya. Iya. Jadi saran saya, anak-anak Tuhan yang umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang ada di Zoom ini, saya sarankan untuk cari buku itu. Ya. Di sini harganya sekitar 60 ribuan. Ya, 60.000. Dasar yang teguh. Gimana? Teguh. J. Wesley Brill. Nah, betul? Betul? Betul Pak. Saya udah bolak-balik baca buku itu udah ada 15 sampai 20 kali, Jonas. Iya. Seperti bangun rumah atau gedung itu kan perlu dasar dulu Pak ya, yang kokoh. Fondasi. Jadi Pak Pontas Pardede ngomong, sebelum kamu lebih dalam ke sekolah Alkitab, kamu pelajari ini menjadi fondasi iman. Karena buku ini bagus untuk jemaat, hamba Tuhan, majelis, penatua, bagus untuk membaca buku ini. Itu yang beritahu Pendeta Pontas Pardede, seorang PhD biblical. Dan rektornya pada waktu itu. Iya. Jadi saran saya yang di Zoom ini semua, supaya cari buku itu dan baca buku itu bolak-balik sampai selesai. Iya Pak. Namanya Pak Jonas? Oke Pak. Belum pernah lihat? Belum pernah lihat buku itu ya? Belum pernah lihat buku itu. Tapi saya mau beli Pak. Belum. Itu Pak Daud baru beritahu sekarang. Nah, itu yang menjadi pondasi doktrin iman dalam hidup saya, Jonas. Amin. Saya sarankan untuk yang baru bertobat atau yang baru melayani, baca buku ini. Ya Pak. Dasar yang teguh. Teguh. Namanya apa? Dasar yang teguh dari karangan J. Wesley Brill. Tahun berapa Jonas? Supaya lihat. Ini kayaknya kok revisinya Pak ya. Oh, revisi berarti. Kalau yang awal-awal, dosa awal-awal Jonas. Ini mungkin udah lama kan Pak? Udah lama sekali. Sesuatu kita sudah ada. Iya. Udah lama Jadi sekali. saran saya yang di Zoom semua cari buku ini.
dasar yang teguh. Oke, Pak Daud. Gimana, Jonas? Iya, enggak. Iya, Pak. Ini nanti saya juga mau cari, Pak. Dan yang kedua, untuk pengembangan teologia, nah Pak Pontas ngomong itu standar, Mas, standar ya Jonas ya, itu adalah teologia sistematik. Teologi sistematik. Ya. Tetapi Pak Pontas ngomong, sebelum kamu baca teologi sistematik, sebelum baca hal yang lain, dasar yang teguh nomor 1 katanya. Paling utama dalam doktrin. Gimana itu Jonas? Ya ini memang teologi sistematik ini memang ada di pelajaran teologi ya, Pak. Itu di STH, S1-nya ada. Ini Nah, tetapi yang jadi saya dasar. sama Pak Pontas diminta untuk satu buku betul-betul dikuasai. Hah? Oh, kayaknya ada online-nya, nanti coba e-booknya. Coba nanti saya cari. Dasar yang Saya cari. Teguh. ya, itu betul-betul dibaca dan dikuasai. Dan sebelum baca kitab-kitab yang lain, katanya Pak Pontas begitu, 3 kitab harus betul-betul menjadi pondasi iman sampai mati, gitu. Iya, Pak. Jadi saran saya, mereka yang baru bertobat, yang jiwa baru, baru dibaptis, baru melayanin, baca 3 kitab. Injil Yohanes. Apa Jonas? Kayaknya di e-booknya kayaknya ada, Pak, ini, Pak. Apanya? E-book. Jadi apa ya? Online-nya, Pak. Buku online-nya kayaknya ada ini. Coba nanti saya cari. Baca, renungkan, dan jadi doktrin. Ya, nanti kalau ketemu saya akan share di grup, Pak, e-booknya. Dasar yang teguh. Jonas belum pernah tahu buku ini ya? Belum, padahal baru sampaikan sekarang. Nah, jadi pondasi kalau dasar teologi iman sistematik saya tahu. Kalau nomor 1, Pak Pontas berkata, sebelum kamu membaca teologi sistematik, sebelum kamu mempelajari teologi kontemporer, kalau teologi liberal, kalau teologi apapun di seluruh muka bumi ini, bilang gitu. Kamu pelajari dulu 1 buku dan menjadi dasar dulu untuk mempelajari yang lain, yaitu dasar yang teguh. Gimana Jonas? Yang teguh. Hah? Iya sih, Pak, bagus sih, Pak. Bagus, Pak. Bagusnya gimana itu kan Jonas? penting. Bagusnya menurut saya kan itu dasar, Pak. Dasar itu kan penting. Pondasi itu penting. Jadi, kalau pondasinya nggak kuat, gimana bangunan itu bisa kuat? Pak Pontas ngomong, teologi yang lain itu adalah pengembangan. Supaya tidak bingung, kamu baca buku dasar yang teguh. Karena itu pendapat Pak Pontas. Menurut Jonas gimana? Iya, Pak, ini setuju dan saya memang tertarik, nanti akan saya cari bukunya, Pak. Saya mau belajar. Jadi sebelum baca buku-buku yang lain. Nah. Dan yang kedua, dasar-dasarnya kalau Alkitab adalah baca dari Yohanes, Roma, dan Ibrani. 3 kitab itu aja. Dibaca berulang-ulang. Dan itu menjadi pemahaman doktrin seumur hidup. Ya. Gimana Jonas? Wah, ini terima kasih nih, Pak, buat sarannya nih, Pak. Luar biasa nih. Menjadi apa, saya Jonas? Saya juga tertarik. Menjadi apa, Jonas? Doktrin. Dasar yang teguh. Dasar yang teguh. Nah setelah itu Pak Pontas memberitahu, dari dasar itulah kamu tidak tergoyahkan oleh berbagai macam ajaran yang baru dan bermunculan. Apalagi di akhir zaman sekarang, banyak ajaran-ajaran yang bermunculan yang sepertinya baik tetapi belum tentu benar. Makanya semua yang hadir di sini
di Zoom ini, semua yang melihat dan membaca, yang mendengar, carilah dan bacalah buku dasar yang teguh. Teguh. Siap, Pak Daud. Jelas? Jelas. Hah? Jelas, Pak. Jelas, Pak Daud. Saya udah baca 15-20 kali itu sekolah kitab. Luar biasa, Dan Pak. saya sama Pak Pontas, sekolah Alkitab 3 kitab itu disuruh baca bolak-balik sampai 6 bulan, Jonas. Wow. Ya. Sampai betul-betul paham katanya. Disitulah Ya. katanya Pak Pontas, kamu melihat namanya Elohim jadi manusia, tentang kenapa kasih Allah itu datang ke dalam hidup kita, datang ke dalam dunia. Ya. Dan bagaimana tentang penyelamatan, dan bagaimana tentang teologi yang paling dalam, sastra yang paling dalam, itu ada di kitab surat Ibrani. Ibrani. Tentang iman. Nah, di situ Pak Pontas ajarkan ke saya, cukup 3 kitab ini kamu pegang, menjadi doktrin kamu seumur hidup. Ya, Tentang Pak. keselamatan, tentang anugerah, tentang Roh Iman. Kudus, pekerjaan Roh Kudus, di situ semua. Ya. Gimana, Jonas? Iya, Pak. Luar biasa, Pak. Ini sangat memberkati. Sangat memberkati, Pak. Gimana, Jonas? Terberkati, Pak. Iya, Pak. Saya sangat terberkati, Pak, dengan adanya saran buku dan untuk jadi pedoman tentang dasar atau fondasi dalam kekristenan. Iya, oke. Terima kasih sahabat sudah mengikuti dan menyaksikan tayangan kami hari ini. Saya yakin dan percaya kita pasti diberkati melalui tayangan hari ini. Sahabat, bila diberkati dengan tayangan kami, marilah kita dengan murah hati share video ini kepada teman-teman kita yang lain, agar mereka juga tidak kehilangan informasi dan mereka juga diberkati. Diberkati untuk memberkati. Sahabat John Pregador, banyak sekali pelajaran yang kita bisa ambil dari sesi hari ini. Catatlah baik-baik poin-poin yang telah disampaikan, simpan dalam hati, dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya yakin dan percaya itu bisa menjadi pelajaran dan rema buat kita, sekaligus membuat kita bijaksana dan bertanggung jawab dalam menjalani kehidupan ini. Sahabat John Pregador, apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, tetaplah percaya kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, pegang firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah pedoman hidup kita yang menuntun kita kepada jalan yang benar, yang membawa kita kepada keselamatan yang kekal. Jadi sahabat, mari kita mempergunakan waktu ini sebaik-baiknya. Selama hidup, selama masih diberikan kesempatan untuk berkarya, mari kita beri yang terbaik kepada Tuhan. Karena dalam hidup ini, di kekalan, Tuhan telah sediakan 5 mahkota bagi mereka yang taat, setia, dan melakukan firman Tuhan. 5 mahkota telah Tuhan sediakan. Apa saja itu? Pertama, mahkota abadi. Diberikan untuk melatih pengendalian diri dan berjuang untuk menjadi yang terbaik yang Anda bisa untuk Tuhan. 1 Korintus 9 ayat 25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh sesuatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. 2. Mahkota kemegahan diberikan untuk memenangkan orang lain bagi Kristus. 1 Tesalonika 2 ayat 19. Sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu. Mahkota kemegahan memenangkan jiwa. 3. Mahkota kebenaran diberikan untuk yang merindukan kedatangan Kristus. Dia tetap setia dan tidak meninggalkan Tuhan. 2 Timotius 4 ayat 8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran
yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Bila kita setia, taat, dan tidak murtad, dan merindukan kedatangannya, maka pasti kita akan mendapatkan mahkota kebenaran. 4 mahkota kehidupan diberikan untuk bertahan dalam pencobaan. Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Ketika kita dalam pencobaan, kita tetap setia kepada Tuhan. Ketika kita dianiaya, kita tetap mempertahankan iman kita. Maka orang seperti inilah yang akan mendapat mahkota kehidupan. Wahyu 2 ayat 10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan dilemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. 5 mahkota kemuliaan diberikan untuk rajin dan setia mengembalakan kambing domba gereja atau jemaatnya Tuhan. 1 Petrus 5 ayat 4. Maka kamu apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Untuk mendapatkan mahkota, kita harus mengikuti peraturan pertandingan dan mencapai garis akhir serta tetap memelihara iman kepada Tuhan Yesus. 2 Timotius 2 ayat 5. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. 2 Timotius 4 ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Wahyu 3:11. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Sahabat John Pregador, ada berita yang indah buat kita, bahwa ketika kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, tersedia 5 mahkota yang Tuhan sediakan untuk kita, yang mana yang layak kita terima. Selama hidup, kerjakan bagianmu, layani Tuhan, beritakan firman, dan menangkan jiwa, maka engkau akan pasti mendapatkan salah satu mahkota ini. Sahabat, apabila engkau dalam kesusahan, ingatlah firman ini. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Tetaplah berpegang pada janji Tuhan. Diberkati sahabat John Pregador dimanapun berada. Pekerjaan apapun yang sedang dikerjakan, Tuhan buat berhasil. Darah Yesus buka dalam berkat, keberuntungan, keberhasilan, masa depan yang penuh harapan diberikan Tuhan kepada setiap pendengar setia John Pregador. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami percaya setiap hari adalah hari yang baik Engkau berikan kepada kami. Dan hari ini pun kami merasakan kebaikan Tuhan dan tidak ada alasan kami untuk tidak mengucap syukur. Terima kasih sepanjang hari yang Tuhan berkati. Terima kasih renungan kabar baik yang sudah kami dengar hari ini. Diberkatilah kiranya semua pendengar setia John Pregador. Dibukakan jalan berkat, jalan keberuntungan, keberhasilan mereka. Pekerjaan mereka berhasil dan beruntung. Keluarga mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus.
Pertemukan kami di hari-hari berikutnya dengan keadaan sehat dan baik, diberkati oleh Tuhan Yesus. Terima kasih buat pembicara narasumber hari ini, diberkati pekerjaan, usaha, bisnis apapun yang mereka kerjakan, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan Yesus. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
gifts, but 1 subscribers. Thanks for the candy basket. Oh, got another jacket. My stocking's filled with acid. Am I dreaming? What just happened? This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. My neighbors compete to see who can put up more blinding lights. The kids all wish away the month 'cause they want presents inside. This year had me so mad. I've been bad, got coal that is sitting under my tree. I think that my Christmas has died. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not 1 subscribers. Thanks for the candy basket. Oh, got another jacket. My stocking's filled with acid. Am I dreaming? What just happened? This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. My neighbors compete to see who can put up more blinding lights. The kids all wish away the month 'cause they want presents inside. This year had me so mad. I've been bad, got coal that is sitting under my tree. I think that my Christmas has died. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. When I was just a boy, Christmas brought so much joy. Couldn't wait for the presents and laughter. I couldn't sleep late at night, looking for Santa with lights. Those are the memories I still remember. Then I became a man, lost sight of who I am. But right in front of me was the answer. 'Cause on Christmas I feel joy, and I turn back to a boy. The answer is to stay young forever. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song.